Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo bosku semuanya. Kembali lagi di YouTube Puncak Jaya Channel ya, seputar pembahasan besi dan bangunan. Oke, hari ini saya ada rekan ya, Mas Nopal. Saya sendiri Hilman akan membahas dari pertanyaan dari netizen ya, dari konsumen seputar spandek pasir ya. Kenapa ada pertanyaan kenapa spandek pasir itu berkarat? Coba Mas dibacakan poin-poinnya, pertanyaannya. Yang pertama itu penjelasan tentang spandek pasir berbahan galvalum. Dan yang kedua itu tentang cara pemakaian spandek yang benar. Yang terakhir solusi agar spandek itu bisa biar tahan lama atau tidak berkarat. Oke. Spandek itu umumnya itu terbuat dari berbahan tingkalum ya. Tingkalum itu ada beberapa bahan baku ya, yang saya tahu itu ada yang AZ50, AZ70 sampai AZ100 ya. AZ itu aluminium zinkalum kali ya. Lebih tepatnya lapisan aluminium gitu ya. Terus makin tinggi AZ-nya makin bagus gitu ya, istilahnya dari bahan itu sendiri buat atap. Terus poin kedua Mas tadi, Cara pemakaian spandek yang benar. cara pemakaian spandek yang benar. Umumnya semua orang tahu ya, spandek itu dipergunakan untuk atap ya, terutama yang tren sekarang itu banyak dipakai buat area-area atap industri atau kanopi ya. Di perumahan kita sering lihat yang berbahan seng gitu ya. Terus spandek pasir ya, kegunaannya itu sebenarnya lebih spesifik sama juga ya atap, tapi disarankan itu untuk pemakaiannya itu di kemiringan yang sangat landai ya. Ntar ada pembahasan berikutnya apalagi. Solusi agar spandek itu bisa tahan lama atau anti karat, tidak berkarat gitu. Tidak berkarat ya. Solusinya gimana? Solusinya saya berdasarkan opini pribadi ya, riset sendiri lah istilahnya ya. Kita jual barangnya, terus ada beberapa daerah yang saya tahu, kita ada cabang di Bandung ya. Untuk spandek pasir sendiri sebenarnya nggak ada masalah sih ya. Untuk daerah Bandung itu karena kelembaban mungkin ya. Terus zat asamnya yang tidak terlalu tinggi, jadi untuk umur dari spandek pasir itu sendiri bisa lebih lama ya. Terus spandek pasir itu juga sebenarnya opsi utamanya itu meredam dari suara ya yang berisik, karena spandek tanpa pasir itu menghasilkan suara yang lumayan di kala hujan ya. Agar spandek itu awet, istilahnya bebas dari karat ya, mungkin yang perlu diperhatikan itu dari kemiringan atap itu sendiri ya. Sebenarnya spandek pasir itu istilahnya kalau misalkan kurang landai ya, dari kemiringannya kurang gitu ya, jadi si air itu ada diam di sela-sela pasir itu sendiri, jadi menghasilkan lama-kelamaan ya itu terjadi karat. Awalnya itu dari bercak-bercak putih, ntar hitam menyebar lah gitu. Terus umur paling lama itu spandek ya, yang saya tahu kalau misalkan daerahnya khususnya Bandung ya, yang saya tahu itu lumayan lama ya, bisa nyampe 5 tahunan lah gitu. Tergantung kita bahannya itu sendiri ya. Yang umumnya yang di lapangan itu kan banyaknya AZ50 ya, di lapisi pasir, atau ada yang AZ70. Dari harganya juga udah lumayan gitu ya. Terus kalau total ketebalan itu sendiri dari pasir itu minim-minimnya itu di 0,35 ya, kalau ukurannya bahan baku sama pasirnya ya.
Terus mungkin banyak yang belum tahu juga spandek pasir itu kan manufakturnya banyak ya, dari pabrikasinya. Ada yang gelombang tinggi ya, ada yang gelombang kecil ya. Tapi yang kita pakai mah kan gelombang yang kita jual itu banyakan yang gelombang kecil ya, karena dari segi kualitas pasirnya, dari kepadatannya yang kita sediakan itu yang bagus gitu. Kebanyakan yang gelombang tinggi itu pasirnya itu apa namanya, gampang apa namanya, lepas gitu ya, karena silikanya mungkin lemnya yang kurang gitu. Terus ada lagi gak? Terus apakah spandek pasir itu masih menjadi recommended untuk pilihan atap? Sejujurnya masih ya, karena harganya juga gak terlalu jauh dari harga yang polosan gitu, yang tanpa pasir. Karena itu juga pasir itu jadi kadang banyak yang dipergunakan untuk kayak apa namanya, kanopi gitu kan. Masih tren lah gitu, karena apa namanya, suaranya nggak terlalu berisik gitu ya. Terus poin keduanya dari segi apa namanya, ketebalan ya. Dari ketebalannya, terus dari sisi pasirnya itu sendiri juga mungkin ada sedikit meredam panas, mungkin kisaran 10% lah ya, ke terlalu tinggi gitu. Kalau mau benar-benar kedap itu mesti dilapisi foil lagi gitu ya, foil apa namanya, aluminium foil bubble gitu ya. Mungkin ada lagi gak? Udah ya. Mungkin itu opini pribadi saya ya, pendapat saya. Kalau misalkan rekan-rekan ada masukan atau ada apa namanya, masukan, silahkan di komen aja di bawah ya. Bagi yang suka silahkan like, komen ya. Yang terus silahkan subscribe juga, biar kita istilahnya semangat dalam memberikan edukasi ya, khususnya dalam bidang besi dan bangunan. Selamat jumpa di video-video kami berikutnya ya. Oke, sampai jumpa.